Umat Islam akan jaya jika tahu ilmu ini. Oleh sebab itulah sebar-sebarkan konten video ini agar semakin banyak umat Islam yang tahu tentang ilmu ini. Karena ilmu ini sudah semakin hilang. Karena ilmu-ilmu dari baratlah yang diserap oleh mayoritas umat Islam saat ini. Sedangkan ilmu ini bersumber langsung dari Al-Quranul Karim, yaitu tentang perbedaan akal dan pikiran. Umat Islam saat ini menganggap bahwa akal dan pikiran itu adalah satu hal yang sama. Padahal akal dan pikiran itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi, akal dan pikiran adalah dua hal yang berbeda. Menurut Al-Quranul Karim, akal berada di dalam hati. Akal berada di dalam hati, sedangkan pikiran berada di otak. Nah, otak ini berada di kepala, sedangkan hati berada di dada. Oleh sebab itulah, jika mayoritas umat Islam sudah mampu membedakan letaknya akal dan pikiran, kemudian mampu untuk mengembangkannya antara kekuatan akal dan kekuatan pikiran, maka umat Islam akan cerdas secara intelektual dan juga cerdas secara spiritual. Karena orang-orang non-muslim seperti orang Yahudi dan Nasrani, terutama Bani Israel itu sangat cerdas intelektualitasnya, tetapi kosong melompong tentang spiritualitasnya. Mengapa? Karena Bani Israel hanya cerdas pikirannya, tetapi tidak cerdas akalnya. Oleh sebab itulah, sekali lagi, jika umat Islam semakin banyak tahu tentang ilmu ini, maka Islam akan jaya. Karena zaman dahulu Islam itu sudah menguasai peradaban dunia selama berabad-abad. Jadi Islamlah penguasa dunia selama berabad-abad. Tetapi setelah Islam ini mulai turun, lemah, kemudian ilmu yang bersumber dari barat yang kebanyakan dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itulah, sudah saatnya kita kembalikan lagi sumber ilmu kepada Al-Quranul Karim. Karena memang sumber ilmu itu Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu sumbernya langsung dari Allah. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Nah, Al-Quran itulah sumber ilmu. Kemudian sumber ilmu itu telah dijelaskan, ditafsirin, takwili oleh para sahabat dan ulama-ulama kaum muslimin. Dijadikan banyak sekali buku-buku, baik itu buku apa saja. Kemudian setelah umat Islam perang salib kalah dan umat Islam sudah semakin lemah, buku-buku yang beragama Islam yang bertuliskan huruf Arab diterjemahkan ke dalam Belanda, ke dalam bahasa mereka, bahasa Yunani, kemudian bahasa Inggris, Spanyol, bahasa mana saja. Inilah salah satu kemunduran umat Islam. Nah, oleh sebab itulah, jika kita mampu membedakan antara akal dan pikiran, kemudian nanti kita latih di mana sih kekuatan akal dan di mana kekuatan pikiran, maka umat Islam sekali lagi akan cerdas secara intelektual dan juga cerdas secara spiritual. Nah, menurut Al-Quran Karim surat Al-Hajj ayat yang ke-46, Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan bahwa yang mampu berakal itu hanyalah kulub. Kulub itu jamak dari kata kolbun. Kolbun itu adalah hati. Jadi hatilah yang mampu berakal. Perhatikan suratnya, ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Yang artinya afalam yasiru, apakah tidak berjalan oleh mereka fil ardi, di muka bumi, fatakuna lahum, lalu ada oleh mereka
Fatakuna lalu ada lahum bagi mereka qulubun. Qulubun ini jamak dari kata kolbun yang artinya hati. Nah, hati itu berada di dada. Nah, ternyata qulub inilah yaqiluna biha. Yaqiluna yang berakal oleh mereka manusia. Biha lah dengan menggunakan ba, hanya kembali kepada qulub. Biha dengannya dia qulub. Sehingga jelas sekali kalau menurut Al-Quran dari Allah Jalla Jalaluh, Allah yang menciptakan manusia, Allah lah yang lebih tahu, Allah yang paling tahu tentang manusia. Oleh sebab itulah kalau menurut Allah yang mampu berakal hanyalah hati. Hati itulah tempatnya akal. Karena akal ini adalah asliyah, asal dari Allah. Sehingga setiap bayi yang terlahir dalam keadaan suci. Karena apa? Yang mampu digunakan hanya akliyahnya, goriziyahnya saja. Jadi anak-anak yang baru lahir itu belum bisa berpikir, belum bisa. Anak-anak yang baru lahir sampai balita, bayi usia di bawah 5 tahun, bahkan sampai 7 tahun kadang-kadang masih belum mampu berpikir. Oleh sebab itulah jangan memaksa anak-anak untuk berpikir. Anak-anak itu karena suci menggunakan akalnya saja. Jadi anak-anak itu hanya mampu menggunakan akal. Tetapi aneh, manusia itu kalau semakin dewasa, semakin mampu berpikir. Mengapa manusia sudah semakin mampu berpikir, hitung-hitungan terus sehingga dia menjauh dari Allah. Jadi kadang-kadang pikiran yang ada di otak ini, otak ada di kepala, itu selalu hitung-hitungan karena manusia tidak menggunakan hatinya. Nah, kalau manusia menggunakan hatinya, maka yang digunakan adalah kekuatan spiritualitasnya. Kekuatan spiritualitas itu muncul dari akal. Jadi akal itulah yang mampu memunculkan kekuatan spiritualitas. Sedangkan pikiran yang ada di otak, otak ini ada kepala, ini adalah hanya kekuatan intelektualitas. Oleh sebab itulah kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah mengunci mati ala qulubihim, atas hati-hati mereka orang-orang kafir. Nah, kalau hatinya orang kafir sudah dikunci mati, maka akalnya mati. Mengapa akalnya mati? Karena hatinya sudah terkunci. Sehingga orang-orang kafir itu walaupun cerdas secara intelektualitas, pikirannya cerdas, tetapi akalnya mati, sehingga spiritualitasnya tidak muncul. Oleh sebab itulah umat Islam harus mengembangkan kekuatan intelektualitas dan sekaligus kekuatan spiritualitas. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.